Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, saya Catherine Valencia Gloria Montolalu dengan NIM H05120156 akan mempresentasikan proposal penelitian saya terkait perbandingan tingkat akurasi peramalan dengan metode Average Based Fuzzy Time Series Markov Chain dan metode Fuzzy Time Series Saksena ISO pada studi kasus nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dengan dosen pembimbing utama Ibu Profesor Dr. Georgina Maria Tinungki, MSI. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi penelitian, dan yang keempat daftar pustaka. Masuk pada bagian yang pertama yaitu pendahuluan, latar belakang penelitian. Nilai tukar atau kurs merupakan harga atau perbandingan nilai dari mata uang suatu negara terhadap mata uang lainnya. Proses transaksi internasional melibatkan banyak jenis mata uang yang berbeda-beda dari berbagai negara. Nilai tukar ini menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur kondisi perekonomian suatu negara. Pergerakan dari nilai tukar ini berpengaruh terhadap berbagai aspek dan kegiatan perekonomian di dunia, seperti investasi, ekspor, impor, maupun inflasi. Di Indonesia, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing sangat diperhatikan, khususnya terhadap dolar Amerika Serikat atau US dollar yang merupakan mata uang acuan global. Nilai tukar rupiah ini bersifat fluktuatif dan sulit untuk diprediksi karena ditentukan oleh mekanisme pasar. Ketidakstabilan ini menimbulkan kekhawatiran bagi para pelaku pasar keuangan dalam melakukan pengambilan keputusan, sehingga untuk mencegah dampak yang akan ditimbulkan, maka dapat dilakukan peramalan dari nilai tukar tersebut. Peramalan merupakan kegiatan memprediksi kejadian di masa mendatang berdasarkan data di masa lalu untuk mempersiapkan tindakan yang akan diambil ke depannya. Peramalan ini dapat dilakukan menggunakan berbagai metode dengan tingkat keakuratan yang berbeda-beda, salah satunya metode Fuzzy Time Series atau FTS. Metode FTS diusulkan oleh Song dan Chisom pada tahun 1993 yang merupakan konsep peramalan menggunakan logika fuzzy sebagai dasarnya. Metode Fuzzy Time Series ini baik digunakan untuk meramalkan data yang fluktuatif atau perubahannya tidak menentu. Metode FTS Saksena ISO merupakan salah satu pengembangan dari metode FTS. Metode FTS Saksena ISO pertama kali diperkenalkan oleh Stevenson dan Potter pada tahun 2009, kemudian dimodifikasi oleh Saksena dan ISO pada tahun 2012 pada penentuan interval fasinya. Selain metode FTS Saksena ISO, metode Average Based FTS Markov Chain juga merupakan pengembangan dari metode FTS. Metode ini menggabungkan antara metode Average Based dengan konsep Markov Chain untuk mendapatkan nilai akurasi yang lebih baik lagi. Ada beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan berkaitan dengan kedua metode tersebut. Yang pertama, oleh Witono, Tursina, dan Sri Murdianti pada tahun 2022, di mana dilakukan penelitian terhadap peramalan harga emas menggunakan metode FTS Saksena ISO dan FTS Shenzhou, sehingga diperoleh metode FTS Saksena ISO memiliki tingkat akurasi yang lebih baik daripada metode FTS Shenzhou. Kemudian penelitian yang kedua, Nur Fazriani dan Hamsa pada tahun 2022. Dilakukan penelitian terkait perbandingan metode FTS Chain dan FTS Markov Chain pada data inflasi di Indonesia. Diperoleh, metode FTS Markov Chain memiliki tingkat akurasi yang lebih baik daripada metode FTS Chain. Penelitian yang ketiga dari Hidayati, Haris, dan Utami pada tahun 2022 dilakukan penelitian terkait penerapan metode average based FTS Markov Chain pada data inflasi di Indonesia sehingga diperoleh metode average based FTS Markov Chain ini memiliki tingkat akurasi yang sangat baik dalam peramalan. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama, bagaimana peramalan dengan menggunakan metode average based Fuzzy Time Series Markov Chain dan metode Fuzzy Time Series Saksena ISO untuk data nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Yang kedua, bagaimana perbandingan tingkat akurasi dari hasil peramalan metode average based Fuzzy Time Series Markov Chain dan metode Fuzzy Time Series Saksena ISO.
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk memperoleh peramalan dengan menggunakan metode average based fuzzy time series Markov chain dan metode fuzzy time series Saxena-ISO untuk data nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Tujuan yang kedua yaitu untuk memperoleh perbandingan tingkat akurasi dari hasil peramalan metode average based fuzzy time series Markov chain dan metode fuzzy time series Saxena-ISO. Batasan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, data yang digunakan adalah data nilai tukar rupiah terhadap US dollar dari tanggal 26 April 2023 hingga 26 April 2024. Batasan masalah yang kedua, akurasi hasil peramalan dihitung menggunakan mean absolute percentage error atau MAPE dan root mean square error atau RMSE. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, mengetahui kemampuan metode average based fuzzy time series Markov chain dan metode fuzzy time series Saxena-ISO dalam meramalkan nilai tukar rupiah. Kemudian manfaat yang kedua, meningkatkan pengetahuan serta wawasan bagi pembaca dan penulis tentang peramalan menggunakan metode average based fuzzy time series Markov chain dan metode fuzzy time series Saxena-ISO. Kemudian manfaat yang ketiga untuk memberikan salah satu model peramalan terhadap nilai tukar rupiah bagi pelaku pasar keuangan untuk menentukan strategi dalam melakukan transaksi. Adapun tinjauan pustaka pada penelitian ini yaitu yang pertama peramalan, yang kedua data deret waktu, yang ketiga logika fuzzy, yang keempat himpunan fuzzy, yang kelima fuzzy time series, yang keenam fuzzy time series Saxena-ISO, yang ketujuh average based fuzzy time series Markov chain, yang kedelapan mean absolute percentage error atau MAPE, yang kesembilan root mean square error atau RMSE, dan yang terakhir nilai tukar rupiah. Selanjutnya, metodologi penelitian. Jenis dan sumber data. Penelitian ini dilakukan menggunakan data sekunder, yaitu data nilai tukar rupiah terhadap US dollar, di mana data diperoleh secara online dari situs web Bank Indonesia dan dapat diakses melalui www.bi.go.id. Data tersebut merupakan data harian kurs jual yang diambil dari tanggal 26 April 2023 sampai 26 April 2024, di mana data yang digunakan berjumlah 238 data dan tidak termasuk hari libur. Kemudian tahapan analisis data. Ada dua tahapan analisis yang dilakukan, yaitu data training dan data testing. Data yang digunakan dalam data training adalah periode 26 April 2023 sampai 2 Januari 2024. Kemudian data yang digunakan dalam data testing adalah dari periode 3 Januari 2024 sampai 26 April 2024. Adapun langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menginput data nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Kemudian langkah yang kedua, menghitung nilai percentage change atau persentase perubahan pada metode FT Saxena-ISO. Langkah yang ketiga, melakukan pembentukan himpunan semesta pada kedua metode. Untuk metode FT Saxena-ISO sendiri menggunakan data nilai percentage change, sedangkan untuk metode average based FTSMC menggunakan data aktual. Kemudian langkah yang keempat, menentukan interval pada kedua metode. Untuk penentuan panjang interval pada metode FT Saxena-ISO dilakukan menggunakan metode Sturges, sedangkan untuk metode average based FTSMC menggunakan metode average based. Langkah yang kelima, menentukan interval fuzzy pada metode FT Saxena-ISO dengan membagi interval awal menjadi beberapa subinterval. Langkah yang keenam, mendefinisikan himpunan fuzzy pada kedua metode. Langkah yang ketujuh, fazifikasi data pada kedua metode dengan mengubah variabel numerik menjadi linguistik menggunakan nilai keanggotaan himpunan fuzzy. Langkah yang kedelapan, membentuk Fuzzy Logical Relationship atau FLR pada kedua metode dan juga Fuzzy Logical Relationship Group atau FLRG pada metode Average Based FTSMC. Langkah yang kesembilan, defusifikasi data pada metode FT Saxena-ISO dengan menghitung nilai prediksi persentase perubahan. Kemudian langkah yang ke-10, menyusun matriks probabilitas transisi pada metode Average Based FTSMC. Selanjutnya, menghitung nilai peramalan awal pada metode average based FTSMC, kemudian menyesuaikan kecenderungan nilai peramalan pada metode average based FTSMC
Dan yang ke-13, menghitung nilai peramalan pada masing-masing metode. Dan langkah yang terakhir adalah melakukan tahap pengujian atau validasi dengan menghitung akurasi nilai peramalan menggunakan MAPE dan RMSE. Berikut diagram alir penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Bagian yang terakhir yaitu daftar pustaka. Berikut daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Demikianlah presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.